Waktu saya di asisten 2 itu proses ya kan untuk memulai pembuatan jalan ini ya kan sudah kita mulai. Alat tuntas terkait pembangunan jalan dari Aceh Selatan via Kuala Baru yang akan ditembuskan ke Kabupaten Aceh Singkil, tepatnya di Jembatan Kilangan. Berikut ini wawancara kami bersama tokoh masyarakat yang merupakan pelaku sejarah di proses pembangunan jalan tersebut. Berhubungan informasi yang kita dapat bahwasanya Bapak ini merupakan tokoh Kuala Baru sendiri atau pernah menjabat di pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil. Bisa sedikit ceritakan Pak kronologis jalan Aceh Selatan via Kuala Baru yang tembus ke Aceh Singkil. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini dalam suasana kita bersama masyarakat mengerjakan pembersihan jalan ini antara Koyo Menang Kuala Baru. Kesempatan wawancara ini sangat bagus, di mana kebetulan sekali saya adalah salah seorang dari pelaku sejarah lah pada masa kepemimpinan Bupati pertama, yaitu Bapak Makmur Saputra almarhum. Pada saat itu saya menjabat sebagai asisten 2 ya kan? Terus terakhir saya menjabat kepala Bupda sampai saya purna tugas. Kira-kira tahun berapa itu Pak? Apa bisa? Tahun 2008 waktu saya di asisten 2 itu proses ya kan untuk memulai pembuatan jalan ini ya kan sudah kita mulai, di mana pada waktu itu saya ditunjuk oleh Pak Bupati selaku ketua tim penyelesaian jalan antara Kuala Baru, Lusuma dan Trumon. Saya ceritakan sedikit ke belakang bahwa jalan yang akan dibuka trasenya itu bersentuhan dengan hutan konservasi yang namanya Hutan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil, ya, betul. Yang secara prosedural itu harus dilepaskan atau pinjam pakai istilahnya dari Departemen Kehutanan. Nah, pada saat itulah saya selaku ketua tim ya dengan anggota membahas ya kan, mengadakan rapat-rapat ya kan, dan berapa kali kita ekspos dengan Pak Gubernur Aceh pada waktu itu Pak Irwan Yusuf dan juga dengan Menteri Kehutanan Pak MS Kaban. 3 kali kalau salah saya, 3 kali di Gubernur, 3 kali di Kementerian. Pada waktu itu Camat Kuala Baru itu kalau salah Pak Dipai Pak Dipai yang sekarang Kepala Bapeda. Kemudian Camat Singkil Pak Khairuddin almarhum. Tokoh masyarakat juga kita bawa ya kan, instansi terkait, termasuklah Pak Bupati, anggota DPR juga. Jadi proses itu kita tempuh selama 3 tahun supaya bisa melepaskan trase jalan itu dari kawasan hutan konservasi yang namanya Rawa Singkil, Suaka Marga Satwa Rawa Singkil. Alhamdulillah 3 tahun berhasil lah. Terakhir kunjungan Pak Menteri MS Kaban ke Kuala Baru pada saat masih Pak Makmur menjabat, ketua DPR-nya adalah Putra Arianto, kita datangkan MS Kaban dan melihat bahwa jalan ini sebetulnya dari zaman Belanda sudah ada. Sudah ada. Sudah ada bekas-bekasnya ya kan. Ada kita temukan parit-parit yang dibawa pada zaman Belanda itu. Sampai saat itu masih ada nampak. Ada jalan dibangun oleh almarhum Haji Anah Rosen ya kan. Itu sebagai tanda bahwa kita tidak membuka jalan baru, tetapi mengikuti jalan lama yang sudah ada. Itu maksudnya. Jadi tidak menerobos kawasan hutan, tetapi hanya bersinggungan di pinggiran saja. Namun itu kena prosedural tetap kita tempuh melalui pelepasan atau pinjam pakai kawasan hutan. Alhamdulillah selesai 2011 selesai. 3 tahun kita Pak berjuang untuk itu. 3 tahun. Alhamdulillah selesai. Lepaslah dari kawasan hutan. Tinggal membangun.
membangun itu tidak langsung pada saat dilepasan dari kawasan hutan langsung ada pembangunan, belum. Itu ada kira-kira 2-3 tahun setelah itu baru mulai ada gejolak tanda-tanda akan mulai dibangun. Perencanaannya, ya kan, peta jalannya, trasenya, ya kan, itu keterlibatan semua instansi provinsi, pusat dan sebagainya kan, daerah dibangun. Jadi mulailah tetapkanlah jalan ini sebagai jalan provinsi. Jalan provinsi itu harus merupakan jalan yang dilintasi nanti oleh truk angkutan barang yang tonasinya tinggi, yang disebut dengan interkuler. Itu sampai 16 roda yang akan melewati, karena itu barang-barang dari Pulau Jawa lintasi ini nanti jalan ini. Jadi jalannya harus benar-benar spesial, ya kan? Tidak bisa di tengah-tengah pemukiman itu bagaimana kalau di tengah pemukiman nanti jalannya tinggi, ya kan? Kelas 5 itu ya jalannya tinggi, kemudian lebar, ya kan, sampai 30 meter. Interkuler lewat, ya kan? Tidak mungkin kalau itu harus ada jalan spesial. Makanya sudah ada penetapan trase, alhamdulillah dari instansi terkait, ya kan, setelah mempelajari ke depan, ya kan, bagaimana nanti perkembangan jalan itu yang tidak mengganggu masyarakat. Ya kan. Jadi kemudian juga ya jalan itu harus kelas 5, ya kan, yang bisa dilalui oleh truk besar, ya kan. Karena ini merupakan jalan provinsi, Pak. Jalan provinsi, nanti angkutan barang, angkutan orang di situ akan berhilir mudik, ya kan. Jadi tidak jalan kelas 3 seperti biasa, enggak. Bayangkan jalan barang-barang dari Pulau Jawa itu lewati jalan kita, ya kan, untuk menuju ke Banda Aceh misalnya. Nah, ini yang akan nanti terjadi. Maka ke depan sudah dirancang itu, bagaimana bentuk jalan itu. Nah itu ya, jadi supaya masyarakat yang terganggu, ya kan, dibuatlah trase yang tidak nanti mengganggu aktivitas masyarakat, ya kan. Tapi terhindar dari debu, ya kan. Kemudian keamanan juga terjamin, begitu kan. Itu yang kita harus sepakatilah, begitu kan. Saya kira begitu. Jadi sedikit Pak, bahwasanya isu belakangan ini ada sebagian masyarakat menginginkan jalan utama, ada sebagian masyarakat menginginkan kalau kita tahu jalan ke pantai. Itu tanggapan Bapak sendiri? Nah, itulah makanya saya katakan tadi, itu sudah ada trase, ya kan, yang sudah ditetapkan, karena itu menyangkut jalan provinsi, ya kan, dari mana rute yang harus dilalui, yang memang idealnya kan. Jadi yang harus jauh dari masyarakat, ya kan, dan otomatis itu kan. Udah itu suara-suara truk besar itu nggak tanggung-tanggung tuh tengah malam membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Itu yang dihindarkan. Jadi alangkah baiknya ya cobalah kita harus tahu, ya, paham bagaimana konsep yang disusun oleh pemerintah itu memang sudah merupakan kajian-kajian yang sangat visible, yang sudah teknis sekali dan memang layak dilakukan. Jadi sudah kesitulah pemahaman kita, ya. Jangan lagi membuat semacam pemahaman yang bertolak belakang, yang konotasinya juga tidak bisa mendukung program pembangunan ini nantinya. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi informasi yang kita dengar ini Pak, masyarakat mengharapkan sebagian jalan belakang, karena alasan masyarakat itu supaya nanti ada perluasan terutama di Kecamatan Kuala Baru sendiri. Bisa dijelaskan sedikit Pak? Saya kira itu sangat bagus ya track itu. Dulu memang di pinggir-pinggir Suaka Marga Satwa itulah jalan. Jadi dekat kali dengan pantai, ya kan, sebelahnya ini hutan. Itu ada biota flora fauna. Malah konsep Irwadi melewati Suaka Marga Satwa itu harus buat jalan layang. Supaya jangan terganggu ini habitat ini, ya kan. Ada ikan, ada ular, ada biawak itu bebas, jangan terganggu ekosistemnya. Nah, itu yang harus dijaga. Jadi sangat sebagai tempat wisata rekreasi yang sangat memang sangat mendukung sekali, ya. Artinya kepariwisataan kita nanti. Jangan ada itu, ya, di pinggir pantai itu ada orang nanti kafe-kafe yang akan muncul, ya kan. Memang itu harus dijaga kan. Kemudian pelabuhan juga mungkin nanti di situ bisa dibuat, ya kan.
Nah, jadi udah selaras dia dengan jalan itu kan. Kalau ada pelabuhan bisa buka terus itu kan dekat. Jadi itu semuanya sudah ada pemikiran ke arah itu gitu. Nah, jadi kita harus apalah serahkan kepada ahlinya. Siap. Saya kira itu aja. Oke Pak, terima kasih. Oh, Pak. baik. Itulah hasil wawancara kami, demikian dan terima kasih.